Meski kerap dianggap sebagai hama, siapa sangka tikus berperan penting pada ilmu pengetahuan. Satwa pengerat ini sering dipakai sebagai media percobaan bagi para peneliti untuk merumuskan obat bagi penyakit hingga pengujian suplemen makanan. Dan berikut kami tampilkan lika-liku berternak tikus putih dan mencit dalam segmen Sehari Menjadi. Ini dia tikus putih dan mencit. Nah, buat penggemar film bergenre fiksi ilmiah, pasti tidak asing dengan hewan pengerat yang satu ini. Tikus putih atau Norway Red berasal dari Tiongkok dan menyebar ke Asia Tenggara. Mengutip data Foundation for Biomedical Research Amerika Serikat, 95% hewan percobaan di laboratorium adalah tikus. Ini nih alasannya. Uji preklinisis itu uji keamanan suatu kandidat obat atau kandidat vaksin. Nah, itu kalau kita akan membedah hewan itu, jadi kita akan melihat pengaruhnya terhadap organ hati, pengaruhnya terhadap organ ginjal, paru, bahkan memang dia kalau kita buka, kita kan bedah ya hewan-hewan ini, dia memiliki kemiripan morfologi tapi ukurannya kecil ya. Mau yang ini. Saat ini saya ada di salah satu peternakan tikus di Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Di tempat ini ada 1.000 lebih tikus yang dikembangbiakan. Selain tikus putih, di sini juga diternakan mencit. Hewan dengan nama latin Mus musculus ini adalah anggota Muridae atau tikus-tikusan berukuran kecil. Ukuran tikus putih bisa mencapai 40 cm, namun ukuran mencit jauh lebih kecil dengan panjang 12 hingga 20 cm. Di pagi hari, peternak memiliki ritual khusus. Pertama-tama kami mendatangi salah satu toko roti di Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan. Di tempat ini, kami mengambil pinggiran kulit roti tawar yang baru selesai dibuat. Pak, terima kasih ya Pak. Mari. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Satu karung kulit roti ini udah kita beli. Satu karung ini harganya Rp30.000 dan kita akan langsung ke rumah untuk memelihara mencit dan tikus putih. Selanjutnya kami berangkat ke tukang kayu untuk mengambil serbuk kayu sebagai alas tikus. Oke. Pagi Bang. Serbuk terbaik berasal dari kayu jenis meranti atau jati Belanda karena berwarna dominan putih. Kalau si serbuk kayunya ini nih nanti buat alasnya si tikus, ya Bang ya. Kita ambil dulu, bedanya yang ini tidak bayar. Oh, diikat dulu ya. Takutnya tumpah ngaprak di jalan. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Mempersiapkan makanan. Ada nasi, pinggiran roti tawar, dan juga pur. Tidak ada makanan khusus untuk tikus putih, karena hewan pengerat ini merupakan omnivora alias pemakan segala. Kita hanya perlu memperhatikan takarannya. Setelah semuanya tercampur, waktunya memberi makan 1.000 lebih indukan dan anakan tikus. Dalam sehari, tikus hanya diberi makan 1 kali, namun porsi ini bisa ditambah jika ingin mempercepat proses pembesaran. Idealnya, tikus makan sekitar 10 hingga 15% dari bobot tubuhnya. Makanan tikus harus mengandung protein, lemak, serta serat kasar. Kebutuhan atas protein didapat dari buah atau sayuran, namun jenis makanan tersebut bisa juga didapat dari pur. Sementara, karbohidrat dan serat kasar diperoleh dari ampas roti. Proses memberi makan di pagi hari juga menjadi ajang memantau kondisi kesehatan tikus. Jika ada tikus yang enggan makan atau cenderung tidak aktif, maka akan dipisahkan di kandang khusus. Oke, waktunya makan, feeding time. Sekotak ini ada sekitar 100-an tikus ya. 100-an tikus ataupun mencit yang ini sebagian besar adalah indukan atau yang perempuannya. Dan pemirsa, kalau lagi memelihara tikus, salah satu faktor yang harus dilihat adalah ini tikus mau makan nggak? Kalau tikusnya itu cenderung nggak mau makan atau diem, nah itu hawa-hawanya tidak akan bertahan lama. Jadi harus kita pisahkan untuk diberikan perawatan khusus di kandang sendiri. Tapi ini mah buset, makan semua. Tikus yang pasif bisa menjadi pertanda dia sakit. Tikus ini harus dipisahkan untuk mencegah menularkan penyakit. Tapi ini kondisi mati kayak gini sering terjadi? Sering, Om. Tiap hari kita ada aja 1, 2, 3 mau mati anakannya. Itu biasa kenapa tuh? Karena dari indukannya juga cacat, terus sama nggak disusun juga sama indukannya.
Akibat jadi mati. Selain makanan, minuman juga jadi faktor penting pada tikus. Bila makan buah dan sayuran, tikus akan jarang minum. Tetapi bila diberi pakan kering seperti campuran roti, nasi, dan pur, tikus akan minum lebih banyak. Selesai makan dan minum, waktunya membersihkan kandang. Buang alas serut kayu yang kotor, kemudian ganti dengan yang baru dan kering. Serbuk kayu diganti 3 hingga 5 hari sekali untuk mencegah tikus berbau stres. Nah ini yang unik, biasanya kan kalau tikus dikenal dengan jorok, mainnya di got, di kubangan. Yang ini mohon maaf, tikusnya kalau kandangnya kotor ya Bang ya, waduh, tidak mau makan, tidak mau minum, yang ada juga malah jadi kurus, nggak mau kawin juga, waduh, ujung-ujungnya mati dan kita rugi. Tikusnya bersih sekali ya ini ya. Jadi keluarin ya, oke, yuk. Pindah kandang bos, pindah kandang bos. Satu lagi pemirsa, temperatur di dalam kandang juga menjadi salah satu faktor penting ketika beternak tikus putih dan mencit. Kandang harus sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik serta tidak terpapar sinar matahari langsung. Sebab bila terlalu panas, tikus akan mudah mati akibat heat stroke. Iya jatuh. Iya. Iya, kabur. Kabur. Nah. Oke. Udah. Sekarang waktunya kita mengembangbiakan tikus putih dan mencit. Dalam satu kandang ada 1 jantan dan 4 hingga 6 betina. Tikus-tikus ini akan disatukan selama 1 hingga 2 pekan ke depan. Ini akan dikawinkan. Yang ini jantan ya? Iya. Kelaminnya terlihat jantan. Nah ini yang betinanya dan dikawinkannya di satu kandang. Perbandingannya? 1:4. 1:4. 1 jantan, 4 betina. 4 betinanya ya. Oke. Wah ini besar sekali. Berapa lama didiamkannya biasa? Paling seminggu, 2 minggu udah hamil. Hamil ya. Nah, ini dia tikus yang baru lahir. Anak tikus dan induknya akan dirawat di kandang khusus selama 3 pekan ke depan. For your info pemirsa, tikus peliharaan dapat hidup hingga 4 tahun dengan perawatan yang tepat. Sementara tikus liar mampu bertahan sampai 3 tahun. Wih. Aduh, dia kalau sedang masa kawin tuh emang lebih sensitif ya. Aduh, ini cakara keluar semua nih, ngeruk-ngeruk. Ini lagi ngisi. Berapa hari lagi Bang biasanya dia? Paling 2 hari. 2 hari ya? Hari udah beranak. Sehari udah melahirkan. Ada 2 cara pengembangbiakan tikus, inbreeding atau outbreeding. Inbreeding atau perkawinan sedara biasanya dihindari oleh para peternak karena presentasi tikus menjadi wobbling atau terjadi kecacatan lebih tinggi dibanding perkawinan tidak sedara atau outbreeding. Namun ada juga peneliti yang membutuhkan tikus jenis ini, salah satunya untuk meneliti tikus dengan imun lebih lemah dari tikus kebanyakan. Tikus yang berusia 3 pekan sudah bisa dijual sebagai makanan reptil, sedangkan tikus yang digunakan untuk penelitian minimal berusia 3 bulan atau masuk kategori dewasa. Tikus putih yang dijual ke laboratorium berbobot 150 hingga 200 gram per ekor, sementara mencit memiliki bobot 20-30 gram per ekor. Ini kemarin tikus yang sempat dikarantina atau dipisahkan dari tikus-tikus lainnya karena kemarin sempat agak ada memerah di bagian mata karena takut menginfeksi ke tikus yang lain, tapi ternyata enggak, dia udah fine, sudah sembuh secara total. Dan tikus-tikus yang seperti inilah yang nantinya akan dijadikan penelitian. Ini buntutnya tidak putus, badannya juga tidak ada luka, tidak ada penyakit kulit ya, dalam tanda kutip. Matanya juga merah sempurna, bobotnya juga pas, dengan usianya sekitar 3-4 bulan. Sudah bagus. Pandemi COVID-19 membuat pesanan dari sejumlah laboratorium, sekolah, atau universitas menyusut. Omsetnya pun tergerus hingga 50%, dari awalnya 30 juta rupiah, kini hanya 15 juta per bulan. Selain pandemi, kondisi cuaca yang tak menentu juga menyebabkan tikus rentan mati. Ya, belakangan ini banyak yang mati juga. Kurang lebih hampir 300-an mati. Dari 1000 ekor. itu karena apa Bang? Karena cuaca yang panas itu. Bahkan tadi sebelumnya yang udah dilihat ya, dari anaknya mati, entah induknya lagi hamil pun mati gitu.
Untuk menghindari kerugian lebih besar, para peternak memilih menjual tikus dan mencit yang masih berusia 3 pekan sebagai pakan reptil peliharaan. Nah, kalau saya beli mencit buat pakan piaraan di rumah, burung hantu itu, burung predator gitu. Meski pesanan dari laboratorium menurun selama masa pandemi, sejumlah lembaga penelitian masih menggunakan tikus sebagai salah satu media penelitian mereka. Nah, beberapa penelitian yang kami lakukan diantaranya adalah kami ingin melihat apakah ada daun ketepeng badak dapat meningkatkan imunitas seseorang. Kita tadak dan ini kita ujikan dulu pada mencit sebelum kita berikan pada manusia. Selain itu kita juga melakukan uji tanaman mengkudu sebagai anti hipertensi. Kemarin juga di gambar itu ada pengujian yang mengukur tekanan darah dari tikus itu. Meski omsetnya menjanjikan, ingat jika ingin beternak tikus harus fokus pada pemberian pakan. Kedua, jangan sampai tikus kepanasan ya, karena akan mudah mati dan ujung-ujungnya rugi. Bagaimana? Tertarik menjadi peternak tikus atau justru pemirsa geli memegangnya? Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Tangerang Selatan, Banten.